Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Berkumandang Ensiklopedia Budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti untuk mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo iya ngono, yo iya ngono. Baik, selamat malam dan selamat datang kembali di Obrolan Budaya RRI Net. Yes, benar banget. Senang sekali saya Aner Yangga dan juga rekan saya Jo Adi Yuanda. hadir untuk menemani sahabat budaya dan kita bakalan ngobrol-ngobrol seru tentang budaya tentunya. Baik, dan tentu saja juga nanti kita akan hadirkan narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk Anda, para pemirsa, pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, saatnya kita ikuti Obrolan Budaya RRI Net. Mana ini bunyi musiknya lah, lebih enak deng 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 gitu. Seru loh ya. Beberapa waktu yang lalu kita ngobrolin soal mother tongue. Mother Tongue. Bahasa ibu, Betul. bahasa daerah ya Ya. kan yang mulai musnah gitu ya. Mulai ditinggalkan. Mulai ditinggalkan. Betul sekali. Hari ini kita mau ngobrolin soal apa nih? Nah, masih berkaitan dengan bahasa daerah, tapi pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada bagaimana penggunaan bahasa daerah atau literasi bahasa daerah. Apakah anak-anak zaman sekarang ataupun juga mungkin kaum milenial disebutnya begitu, itu juga tertarik membaca literasi bahasa-bahasa daerah, dan apakah juga ya literasi atau buku-buku bahan bacaan ini juga banyak tersedia di sekitar kita tentang bahasa daerah. Nanti Problematikanya Betul. bahasa daerah dalam dunia literasi itu apa aja nanti kita bakalan bahas ya pastinya. Baik, dan bersama dengan narasumber kita Bapak Widodo Basuki, Pimred Joyoboyo. Kita berikan tepuk tangan. yang meriah. Yeay. Tapi ini loh di sebelah kita juga sudah ada iya. manusianya loh. Gak dipedulikan dari tadi. Monggo Pak silakan. Monggo. Masuk. Nah. Ini monggo di sebelah situ sekarang. Nah, Kita di mana? kita di sini aja. Oh, kita di situ aja. Aku di Iya. tengah jadinya. Betul. Ayo boleh ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini Sugeng Dalu, selamat malam. Ya. Pak Basuki dan juga Pak Heri yang sudah hadir di sini. Apa kabar Pak Heri? Kabarnya sepertinya ya baik ya agak baik. Loh, Kok bisa begitu? Soalnya saya ini merasa menyesal pada diri saya sendiri. Kenapa Pak Heri? Coba jangan bayangkan. jangan ketawa. Jangan ketawa. Kamu boleh ketawa. Kamu boleh ketawa. Jangan Ini ketawa. sedih, ini Apa sedih. sih mewek? Saya kira- Saya ini sebagai orang tua yang termasuk orang tua tidak berhasil. Loh kenapa? Kenapa Pak Heri? Coba bayangkan Bapak. Apa yang terjadi? Aku kok wedi to nang arek iki. Kamu tuh sebentar, kita dengerin dulu Pak Herinya mau ngomong apa. Saya terbawa. Coba bayangkan. Coba. Apa itu? Apa itu Pak Heri? Saya ini punya anak. Heran nggak wong lanang duwe anak? Ya, nggak heran. Gak heran ya? Nggak heran. Nggak heran itu. Wong lanang iso duwe anak. Bisa ya? Nggak heran ya? Mungkin Siapa bilang wong lanang nggak bisa punya anak? mungkin bisa jadi. Mungkin anaconda.
Bisa jadi seperti Itu itu. saya dan kamu ya itu coba lihat ya. Coba sekarang kenapa bayangkan. nanya Pak Heri, kenapa? Bayangkan. Sebentar. Kalau Bayang, sudah tak punya bayang. anak nun sewu Pak. Nggih. Anak saya itu kecil dulu. Oh ya dulu kecil, betul. Terus tak pelihara sampai besar. Pak. Terus. Setelah itu anak itu besar. Iya. Iya. Kan tidak menurut sama bapaknya. Saya ini kan orang Jawa asli. Maksudnya saya, Loh sebentar. Anaknya tadi itu ceritanya gimana kok enggak Iya, nurut itu didengerin anaknya loh ini. bapak atau anaknya anak apa sebetulnya? ya Gak anaknya dengerin ibu mungkin gak ngerti bahasanya Cak Heri mungkin. gak ngerti ya apa sih ini wong podo Jawane. Mungkin Cuma maksudnya saya itu begini. gimana? Nggih, gimana Pak? Ngenteni begini ya. Saya itu loh sudah cemas, sudah penasaran gitu Gini kan. loh, Pak, ya. Ternyata Sudah khawatir Maju. ini. ternyata anaknya gimana tadi? Cak Ana, Kok Cak Ana? Cak Ana. perempuan tadi. Perempuan saya. Oh iya. Tulen lagi. Maksud saya ini sebagai orang tua tidak mau disalahkan orang banyak. Iya kan? Karena Kalau saya orang Jawa mestinya anak saya yang milenial apa? Milenial. Milenial. Ya kayak bapak itu tadi. Daripada saya keliru lagi Iya. ya. ya. Tidak mau belajar bahasa Jawa. Padahal Hal pada. nunggu toh. Iya. Iya. Sebentar, pertanyaannya adalah gini loh, Nak. Kita ngapain ya nunggu ya? Iya. Budal dewe loh ya. Ya nunggu, Gak usah nunggu padahal diinteni. itu tadi Budal loh, Pak. dewe aja loh. Apa ya? Apa kok? Maksudnya saya. Gimana? Di rumah saya itu kan sudah saya siapi buku. Buku-buku bahasa Jawa. Maksud saya anak saya itu biar bisa mengenal bahasa Jawa yang baik dan benar, tak suruh membaca. Lah anak saya tambah TikTok. Coba bayangkan apa enggak jengkel? Loh. TikTok kan anaknya. TikTok apa TikTok itu? TikTok. Bisa nggak? Ini saya juga agak-agak harus protes nih. Loh kenapa? Karena saya juga pemain TikTok gitu ya. Itu sebenarnya enggak apa-apa. Terus? Tapi ya juga tetap harus diseimbangi baca bukunya. Gini. Main TikTok itu kita juga bisa belajar bahasa Jawa. Sekarang itu ada loh anak kecil itu ya tutorial menjelaskan cara dia kula niki badhe ngangge eyeshadow, kelir gawe mripat, gitu-gitu loh. Jadi dia memang iya. konten isi ininya Tentang bahasa Jawa. Tentang bahasa Jawa juga. Nggak apa-apa, biarkan dia dulu main itu nanti sambil sedikit-sedikit disuruh baca buku. Sedikit-sedikit kok tangannya gini tuh. Itu kan Iya. dorong. Sudah gini aja, daripada nanti kita malah saling beda persepsi. Iya. Bagaimana kalau sekarang kita langsung saja mengajak pakarnya buat ngobrol-ngobrol. Oh, Nah gitu. ini ya loh kan? Cak Heri sudah spesial diundang di obrolan budaya RRI Net pada malam hari ini Oh. ada Cak Widodo. Nuwun sewu Bapak Widodo. Nggih, wonten dawuh. Saking pemanggih panjenengan menika kados pundi menawi kula menika nggadhah anak ingkang kados maten niku menapa perlu dipecel? Susah. Susah. Yang artinya Ngomong maju aku. Eh, menurut saya memang sekarang itu kalau dalam bahasa Jawa ada nut zaman kelakoni. Sudah ngerti? apa itu, Pak? Sudah kehendak zaman itu Oh, semacam kehendak ini. zaman. Kalau anak sekarang ini anak milenial, tentunya punya cara sendiri untuk mengaplikasikan bahasa daerah. Iya. Dalam hal ini bahasa Jawa misalnya. Itu yang bingung saya. Ya, itu. Untuk mengapling itu tadi loh Pak. Oh, bukan, beda. Mengaplikasikan beda. Ngapling itu tanah di kapling. Lah kalau yang ini tadi Beda. Gimana Pak tadi, Pak? Ya Pak, tolong Pak. Untuk mengaplikasikan karya-karya mereka dalam bentuk atau sumber atau bahan-bahan dari bahasa daerah.
Ini yang tentunya anak sekarang, anak milenial bisa lewat macam-macam lewat Ya. digital. Kalau disuruh baca buku, Malah- rata-rata luar biasa sulitnya. Iya. Ya, sehingga mereka memilih dalam membaca bukan berupa buku semacam ini misalnya, tapi lewat internet, lewat e-book. Lewat e-book. Jadi E-book ya, sekarang tuh ada itu namanya Tapi e-book. sejauh mana misalnya mereka minat pada bahasa daerah atau bahasa Jawa dalam hal ini, nah, kita tidak tahu. Mungkin susah mungkin Susah, Pak. memang susah. Pertama dalam bahasa Jawa misalnya ejaan aja kan mesti o misalnya ya. Tapi dalam bahasa Jawa itu ada dua, ada bahasa tulis dan bahasa lisan. lisan. Rata-rata kita terjebak pada bahasa lisan. Jadi penulisannya sesuai dengan lisan kita. Misalnya O juga ditulis O. O jadi dibaca A misalnya. Padahal beda. Beda, di dalam bahasa Jawa ada ejaan tersendiri. Misalnya kesalahan kita itu pada teks-teks di virtual atau di misalnya campur sari yang dalam ini kaitannya dengan bahasa lisan tadi, penerjemahannya itu menggunakan tulisan-tulisan yang sesuai dengan kelisanan. Misalnya opo. Opo kue loro. Nah, Apa kue loro? Nah, tulisannya jadi ditulis opo kowe kue loro. loro. Berarti kan Oh, kalau ketahuan. diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi apakah kamu dua? Iya betul. Berarti ini- keambiguan juga ya Iya, dalam membaca ada- bahasa Jawa secara teks begitu Secara ya. teks itu memang harus dipahami semacam itu. Ketika berhadapan dengan bahasa Indonesia, ini yang kadang-kadang kebingungan. Ini saya baca A apa O misalnya. Nah, misal Surabaya apa Surabaya misalnya. Iya Itu betul. ini yang menjadi problem ejaan ini ketika berhadapan dengan bahasa Indonesia, sehingga akhirnya hal-hal tersebut ini menyebabkan minat-minat anak-anak sekarang Membaca itu itu membaca berkurang, itu ya. menjadi berkurang. Ya gara-gara itu Pak, saya bisa engkel-engkelan sama anak saya itu. Anak saya itu membaca celeng mogok. Padahal kudunya kan celeng mogok gitu. Ya, ya betul. Celang itu ireng. Itu Kalau bahasa bahasa Madura. Bahasa Madura. Kenapa bisa jadi begitu anaknya, Pak? Kan ada gending celeng mogok gitu Nah, toh. e dan e. Iya, E dan E itu juga beda ya Pak ya? Iya, kalau di dalam teks itu misalnya kikil. Ya, kikil kalau Surabaya kan Kikil. rujak kikil. Kikil. Tulisannya kadang-kadang kalau sastra lisan kikil atau kekel, jadi rujak kekel itu. Iya. Pada teks tulis itu kikil ditulis, misalnya putih itu ditulis putih. Tapi rata-rata karena mengucapkan dengan lisan itu putih, ditulis E. pakai putih, jadi putih. membacanya Nah, putih. nah. Anakku nomor loro wetenge loro soalnya mangane ora diatur misalnya gitu. Iya. Karena ditulis o semua bisa menjadi anakku loro anakku loro nomor loro soalnya mangane radiator. Ya, mangan jadi radiator. persepsinya Bio, kan bio, menjadi bio. berbeda. Radiator dimakan misalnya. Iya, iya, Ini iya, iya. teks-teks semacam itu karena bahasa Jawa dalam hal ini ada yang teks tulis, ada yang lisan. Ini menjadi jumbo, istilahnya gimana? Jumbo itu apa? Jumbo itu Rancu. saya. Jangan bilang jumbo. Jumbo itu kami berdua. Iya benar, ini sudah kelihatan nyata di sini Iya. soalnya. Pak Widodo Basuki mohon izin. Tadi Bapak mengatakan memang jadi sebuah problematika yang ya. sejak kapan problematika itu Pak? Kok sebetulnya kok akan terus-menerus seperti ini begitu loh? Dalam Kongres Bahasa Jawa sebenarnya hal itu sering dibahas, Iya, tapi iya. cuma dibahas melulu. Tindak lanjutnya gimana itu enggak. Misalnya dalam penulisan itu kalau dulu kan ditulis pakai capil istilahnya, di atasnya pakai ada Iya, tanda. ada tanda-tandanya Kalau di ada atas. coretan. Iya, Nah, iya, jadi iya. bisa. Kalau coro orang Arab itu ada harokatnya gitu. Nah, betul. Nah, Nah, itu dia, gini ya, betul. seperti itu. Tapi karena sekarang sudah
proses itu menjadi hilang ketika lewat tulisan-tulisan itu, kode-kode itu menjadi tidak seperti itu, sehingga anak-anak sulit membacanya. Iling dengan Eleng, betul dah. Eleng. Itu geleng-geleng, Mbak. Bukan, Mbak, geleng-geleng. Ya seperti halnya cecek terus diwoco cecek itu. Ya cecek. Nggak salah juga karena nah Iya deh. padahal kalau kita lihat ya pemirsa dan juga pendengar, kalau kita melihat bahwa bahasa Inggris pun juga begitu. Iya. Tetapi iya kan? Tetapi kenapa justru malah anak-anak milenial atau zaman now itu lebih mudah mempelajarinya. Nah, ini berarti ada yang miss ya, Pak ya. Ada yang miss, ada yang kelewat. Begitu. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan. Apa yang kelewat? Yang kelewat ketika regenerasi, kita itu anak-anak tidak, ketika sebuah perubahan tata tulis itu tidak diajarkan secara istilahnya sungguh-sungguh. Ketika perubahan itu anak-anak sudah lewat. Kita miss. Ya, jadi ganti missing. generasi Iya, sudah ganti seolah-olah generasi sudah, jadi PR-nya sudah semakin tambah tambah berat ya. berat. Sehingga kita tidak tahu kemana, tapi penerbitan buku selalu terus berkembang walaupun dengan oplah atau terbit yang sedikit. Iya. Nah, Misalnya buku-buku cerita bahasa Jawa di perpustakaan itu sebenarnya juga ada, tapi terlalu sedikit. Nah, ini yang seharusnya ada pengembangan bahasa-bahasa cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dikembangkan lagi menjadi lebih menjadi buku-buku Bervariasi, lebih bervariasi banyak lagi, dengan menggunakan bahasa meskipun bahasa daerah itu tapi dengan variasi yang bagus, tentu akan menarik bagi anak-anak untuk belajar lagi. Sebentar. Saya ini jadi bertanya-tanya. Wes, boleh dong saya bertanya? boleh. Jadi selama ini saya taunya buku bahasa Jawa itu ya buku pelajaran sekolah. Ternyata sampai sekarang ini juga ada atau sudah dari dulu buku dalam bahasa Jawa itu ada dalam genre apa aja begitu? Jadi misalnya kayak dongeng dari bahasa ada Jawa. dongeng gitu ya? Kalau di majalah, Cerita. kebetulan di majalah kami ada dongeng cerita rakyat. Ada khusus cerpen, itu cerpen Ada itu cerita rubrik-rubriknya cekak. Terus ada Cekek kan jadinya kan. Iya, yang cerita mana ini? cekak maksudnya cerita pendek. Iya, Oh, pendek. cerita oh cerpen, itu bacanya Cerpen, cekek. nah cerpen. Bukan dong. Apa gimana sih? Cerita pendek itu cerpen. Cerpen. Kalau cekek gue cekek loh ya. Begitu. Nah itu jadinya. uniknya bahasa Jawa kan di situ, cekek dengan cekek itu tadi Oh, berbeda. berarti cerita cekak. Cerita cekak, cekak maksudnya pendek. Pendek. Ada kalau di tempat saya di majalah kami ada romansa cuil itu khusus untuk remaja. Ada cerita bocah. Nah, ada khusus cerita-cerita anak yang dari mereka sendiri. Nah, kesalahan kita kadang-kadang ketika anak-anak belajar menulis dalam bahasa Jawa itu kita selalu menyalahkan karena ejaannya tidak benar. Nah, ini yang coba saya kembangkan. Tidak bisa menyalahkan anak-anak, tapi kita benarkan nanti. Biar aja, misalnya opo tadi atau loro ditulis Loro maksudnya loro sakit tapi sakit, di loro. Pertanyaannya lagi nih. Enggak masalah. Emang tapi, masih ada tuh anak-anak pelaku yang suka nulis-nulis ada, masih ada. bahasa Jawa begitu. Masih ada walaupun mungkin tidak sehebat generasi milenial yang menguasai internet itu ya. Ini menarik sekali ya. Sepertinya literasi dalam bahasa Jawa ini kok kurang populer dibandingkan ketika seseorang itu berbicara secara lisan. Ngomong dalam bahasa Jawa lebih mudah dibandingkan menulis atau bahkan membaca. Ya kan, karena tulisannya apa yang ditulis, apa yang dibaca itu berbeda dengan ketika diucapkan begitu ya, Pak Widodo Basuki. Nah, ini menariknya, apakah di dalam dunia bahasa Jawa ini tidak ada yang namanya seperti kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu kan ada ejaan yang disempurnakan. Nah, apakah di dalam penulisan bahasa Jawa sendiri itu tidak ada juga ejaan yang disempurnakan basa Jawa gitu. Sehingga ada pakem-pakem yang bisa kita
pakai yang bisa kita ambil sebagai bahan literasi atau bahan penulisan misalnya begitu? Kalau dalam pendidikan, Ya. kurikulum bahasa Jawa itu sebenarnya ada, Sebenarnya ada ya? diajarkan di SD itu diajarkan. Tapi memang gelombang istilah saya gelombang lisan itu lebih kelisanan itu lebih berpengaruh di bahasa Jawa misalnya. Ya. Sehingga tulisan itu sulit untuk membenahi itu sulit ya? sekali. Itu kita aja misalnya di TV misalnya teks dalam campur sari itu kan banyak yang tidak sesuai dengan ejaan. Ya. Alasannya orang yang melihat itu tidak tahu, tapi secara ejaan itu banyak yang salah. Secara ejaan tidak ada yang sama, tapi secara pemahaman apakah itu benar maknanya yang dikandung, karena ketika disampaikan mungkin beda ejaannya, Iya, tapi iya. maknanya apakah itu benar? Nah nanti tunggu dulu, jangan dijawab. Kita lebih serius lagi berbicara seputar literasi. Bener. Untuk Anda yang penasaran, kenapa Aku juga sih? penasaran gitu kan, selama ini aku taunya literasi ya puisi gitu kan, Bahasa novel. bahasa Jawa juga termasuk literasi kan? Iya makanya itu, aku pengen tahu seberapa eksis gitu. Ya, Tegang ini, loh kenapa kok tegang? Lagi. tegang ini kalau jangan sampai tegang terlalu biar tidak ludiro inggil ya. Gimana kalau kita dengarkan lagu kan itu maksudnya. Setuju. Bener banget. Ya wes ayo. Mbak Pur. Ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sasire dhewe ora sebut tapi yene saben dina mung tanasa medhoke saben kepathuk tembunge angrerepa dadi yo duweke ora maido kalau mangsa gawe gelo ewas mono nganti bisa anglunturke tresno ditambahno brono brene tiwas detawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Iya, Anda masih di obrolan budaya RRI Net. Net. Saya Jo Adi Yuanda. Ana Riangga dan masih bersama Caheri dan narasumber kita pada malam hari ini ada Bapak Widodo Basuki SSN dari Jayabaya. Baik. Baik pemirsa dan juga sahabat budaya dimanapun saja Anda berada. Berbicara tentang eksistensi bahasa daerah ya, khususnya bahasa Jawa. Memang bisa dibilang ini merupakan satu tantangan yang luar biasa khususnya bagi para penerus generasi bangsa. Kenapa sebuah tantangan? Karena kalau kita melihat bahwa penggunaan bahasa secara lisan, bahasa daerah ya secara lisan ini juga sudah mulai berkurang. Apalagi mengajak masyarakat atau generasi milenial untuk kembali mencintai membaca atau literasi begitu loh. Nah ini Membaca dan juga memproduksi juga Jo. membaca ya kan? kemudian menulis Menulisnya. itu.
Ini agak susah sekali gitu lah. Kenapa? Karena memang problematikanya adalah apa yang ditulis, apa yang dibaca tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang diucapkan. Itu yang penasaran saya Mas Ju. Penasaran. Terus Pak. bagaimana caranya untuk menyiasati biar anak-anak muda itu suka dengan bahasa Jawa, terutama yang orang-orang Jawa. Nah, Kalau orang Jawa sudah tidak suka dengan bahasa Jawanya, terus gimana? Menurut penjenengan bagaimana? monggo Pak. Langsung ditanyakan. Ya begini, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir amat, karena itu tadi kunci pertama adalah nut zaman kelakoni. Memang sudah zamannya seperti itu. Pada era sekarang misalnya, ketika anak-anak tidak bisa membedakan antara pasir dalam bahasa Indonesia dengan Wedi. takut. Nah, misalnya pasir dengan takut, ya. rata-rata anak sekarang, remaja sekarang itu mengucapkan wedi. Wedi itu kalau dalam bahasa Indonesianya takut. Takut. Tapi kalau anak sekarang mengatakan itu wedi. Wedi. Wedi, aku wedi misalnya. Padahal wedi itu kalau dalam bahasa Jawa itu Pasir. artinya pasir. Pasir, ya. Ya, itu problem itu saya sebenarnya dulu berpikir mungkin di Surabaya atau Jawa Timur saja. Tapi ketika saya jadi juri lomba guritan, geguritan itu puisi bahasa Jawa di UNES Semarang, itu problem tidak bisa membedakan to itu ditulis TH. Jadinya misalnya kutuk itu ditulis pakai KUTHUK misalnya kutuk. Tapi anak sekarang kadang membaca itu enggak bisa. Kutuk. Kutuk. To itu enggak bisa mengucapkan to. Tapi misalnya kutuk itu dibaca kuthuk. Kutuk. Ya. Ini- Sesuai dengan apa yang ditulis. Yang ditulis. Iya, gitu. benar. Ini yang problem-problem semacam itu sebenarnya ini enggak masalah. Memang itu tadi nut zaman kelakuan nih. Tapi dengan sedikit demi sedikit seharusnya guru ini sudah menjelaskan. Tapi kasus ini enggak aja di Jawa Timur sampai Saya tuh agak merasa ya gimana ya, orang kita tinggal di Pulau Jawa, di Surabaya juga, tetapi juga agak sedikit terhibur. Terhiburnya begini, lagu-lagu campur sari itu ternyata juga menggunakan bahasa dan juga tulisan berbahasa Jawa begitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, apakah lewat dengan lagu-lagu seperti itu transfer atau edukasi tentang literasi ini bisa disampaikan atau bagaimana? Apakah menurut Pak Widodo sendiri selaku pemerhati literasi lagu-lagu campur sari yang ada di Indonesia ini sudah cukup mewakili bagaimana caranya kita bisa belajar berbahasa atau menulis Jawa? Memang seharusnya kelisanan tadi misalnya seperti lagu campur sari dan sebagainya itu harus diimbangi dengan tulisan yang benar. Yang benar. Yang benar. Sekarang enggak ada yang mengoreksi itu. Mungkin dikoreksi pun tetap itu berlangsung. Menurut saya ya ini problem kelisanan dan problem tulis itu tadi yang menjadi berbeda. Sehingga kita selalu mengandalkan lisan itu sebagai penutur, tapi nanti itu setelah penuturnya hilang itu bagaimana gitu. Itu menjadi kekhawatiran kita sebenarnya. Nah, kalau secara luas diminati itu memang kita bisa saja mengakui bahwa dengan adanya campur sari misalnya dari Kempot yang begitu Iya, itu fenomenal. itu bahasa daerah itu menjadi mencuat dan ada film yang berbahasa daerah itu. Tapi seharusnya diimbangi dengan tulisan-tulisan yang sesuai sesuai dengan ejaan yang benar. Masalahnya belum ada badan atau lembaga atau institusi yang bertugas khusus mengoreksi itu. Bagaimana struktur kalimatnya, apakah benar atau penulisannya benar. Apakah begitu. itu juga tugas dari Dinas Bahasa dan Kebudayaan? Balai bahasa juga. Balai bahasa. Balai bahasa Ada ya. balai bahasa. Balai bahasa ya. Tapi cukup efektif juga. Nah, ini bagaimana tugas Bapak sendiri? Tugas Bapak maksudnya pendapat Bapak sendiri. Kalau saya sebenarnya sudah melakukan itu, bagaimana itu tadi misalnya ada anak belajar mengarang di kami, ada penjelasan di bawahnya.
tetap kesalahan itu ada ditayangkan, ditulis, tapi ada koreksi. Ini kurang benar. Nah, sehingga ada edukasi bahwa biar ada perubahan. Selama ini kan tidak ada perubahan. Ya. Sehingga Jadi seharusnya bahasa daerah yang lisan tadi diiringi dengan bahasa tulis. Ya. Sementara untuk membaca bahasa tulis memang sulit banget. iya betul sekali. Sulit banget. Ini buku yang Bapak bawa sekarang ini buku apa, Pak? Ini ada sebenarnya ini buku cerpen, kumpulan cerita cekak, ada kumpulan ise bahasa Jawa, ada kumpulan geguritan. Tadi saya juga membawa majalah tapi tidak bawa ke sini tentang bagaimana buku-buku juga tetap diterbitkan oleh para pengarang. Walau dalam jumlah yang hanya terbatas. Berapa edisi? Di antara tidak lebih setiap cetak tidak lebih dari 500. Ya. Tapi Minim sekali Pak ya. Ya sangat minim. Karena Masih ada nggak sih penerbit yang menerbitkan kalau bahasa penerbit Jawa begini? sebenarnya sekarang banyak kita, cuma memang jumlahnya enggak. Dan peminatnya itu seperti Laskar Pajang. Iya. Jadi delik enggak anu. Betul. Jadi bukan masalah pengarangnya atau penerbitnya, tapi minat bacanya itu yang tidak ada. Seperti Laskar Pajang tadi. Betul Laskar Menurut Pajang. meluas di mana-mana ada sebenarnya tapi tidak banyak. Gitu. Menurut Misalnya jenengan, buku-buku ini. bagaimana caranya membangkitkan anak-anak remaja terutama anak sekarang ya, biar mau belajar bahasa Jawa itu? Apa kalau di sekolah itu diadakan kurikulum bahasa Jawa khusus yang agak panjang gitu sehingga anak-anak itu mengenal dengan bahasa daerahnya sendiri gitu Pak? Kalau dalam kaitannya dengan sastra Jawa ini itu kan ada geguritan, itu puisi Jawa. Iya. Peminat untuk anak-anak membaca itu sebenarnya banyak. Seperti sekarang secara virtual misalnya ada bedah buku ini virtual, yang menanggapi sebenarnya juga banyak. Ada lomba secara virtual, anak-anak lewat daring itu lewat rekaman dikirimkan itu sebenarnya banyak. Misalnya kalau puisi Jawa kan saya contohkan misalnya, ini ya bisa ngerti apa enggak secara Coba. soalnya kadangkala bahasa daerah itu bisa dirasakan vibrasinya. Maksudku ngerti tapi secara teks itu tidak bisa. Ya pasif ya Pak ya. Jadi misalnya, paham tapi tidak bisa ini. Iya, mengungkapkan. Ini uniknya bahasa daerah gitu. Sehingga perlu misalnya sastra tulis tadi juga dilisankan sehingga bisa menjadi bisa merasakan vibrasinya tadi. Ini misalnya judulnya gini. Nalika aku dadi lilin. Kalau bahasa Indonesia ketika aku menjadi lilin. Nalika aku dadi lilin. Dak pangan getih dagingku kanggo ngobori kang padha andon laku. Matiku lila legawa. Nadyan ora ana sing aweh prasapa. Ini termasuk geguritan Pak? Geguritan. Ini geguritan Kamu saya. ngerti artinya. ini geguritan? Seandainya Kira-kira aku jadi gimana? lilin, Kira-kira pemahaman saya nih Pak ya. Saya tidak bisa coba. mengartikan satu Ya. kalimat, tapi pemahaman saya ketika aku menjadi lilin maka aku siap membakar diriku untuk bisa bermanfaat atau menerangi orang lain, begitu atau bagaimana? Ya. Paling tidak kan. Paling tidak seperti itu ya. Di antaranya. Ini uniknya mantul nih masih ngerti nih. Sehingga Naliko aku jadi lilin. Lilin. Naliko aku udah dililin. Aku cuma bisa bacanya doang. nah, ini juga bisa dilewatkan dalam tembang-tembang. Tembang-tembang. Ini uniknya sebenarnya di sini. Sinergitas itu Ya. antara sastra tulis, sastra lisan, seni, budaya itu yang sebenarnya dikaitkan. Ada misalnya dalam pewayangan. Anak-anak itu nggak ngerti loh, banyak loh yang nggak ngerti artinya. Dari dalang itu, misalnya Mas Kuko di sana ya misalnya Swurep Toto Pitono anenggih negari pundito ingkang kaeko adidasa purwa. Anak-anak nggak ngerti artinya. Tapi pewarisan itu harus tetap diupayakan seperti itu walaupun tidak mengerti. Nah, ini salah satu literasi Jawa ini yang menarik di situ, bukan hanya buku tapi juga pelisanan yang turun temurun ini. Saya dulu pernah dalam sebuah
diskusi mengatakan begitu indahnya misalnya anak-anak itu juga bisa memahami artinya. Ya. Karena ini bahasa-bahasa kawi. Iya, Dan iya. pewayangan itu sebenarnya kan bahasa orang dewasa, bahasa-bahasa kelas tinggi yang sulit dipahami anak-anak. Tapi ternyata ada juga pewarisan yang melewati itu tadi. Sudahlah, baca saja atau ucapkan saja. Nah, seperti dalang-dalang itu. Iya. Mungkin Pak Kukuh di sana tahu ya. Ucapkan saja walaupun Ucapkan kamu saja, tidak tahu walaupun artinya. tidak- Gimana bisa dan mengucapkan itu banyak kalau tak tahu para artinya? dalang-dalang anak-anak itu Betul. sebenarnya Hafalan. teks hafalan. Hafalan. Tapi dia suka gitu loh. Dia seneng gitu loh. Ini anak betul. uniknya di situ. Sehingga Ya. selain literasi dalam bahasa Jawa, selain kelisanan tadi, pewarisan untuk menghafal tadi juga melewati buku-buku. Tapi walaupun tidak banyak, tapi masih terus berlangsung. Memang itu generasi tua rata-rata yang seolah-olah yang mendominasi sastra daerah atau bahasa daerah itu yang mengerti kan orang-orang tua. Tapi kenyataannya nanti suatu saat anak-anak ini akan menjadi tua Iya. dan akan mencari bahasa-bahasa Jawanya kembali. Kalau saya berharap seperti itu sehingga Kemanapun mereka pergi, mereka akan Iya, merindukan akan- bahasa. akan mereka merindukan berasal gitu. bahasanya kembali. Sebenarnya Mbak berharap Ani ini seperti punya bakat terpendam. Apa Apa itu? itu, Pak? Ini. Mbak Ane. Iya. Apa? Kan sering kali kalau dalam bahasa Jawa geguritan. Kalau geguritan bahasa Madura mungkin Ya, Mbak Ane gimana, masih ingat. Saya cuma taunya bede, bedena, bede. Apa itu artinya? Artinya apa saya? Bisa? Nggak bisa. Bede, bedena, bede. Ada Artinya wadai wedak suwek. sobek. Bahasa Ada Indonesia beda. Iya. Oh. Bede itu pun juga menjadi permasalahan juga ketika antara nulis dan ngomong. Iya. Itu di bahasa Madura itu yaitu kadang-kadang suka slap tong juga akhirnya. Betul. Bede silat lidah. Oh, alias kepleco. Kepleco. Kepleset lidahnya. Iya. Nah, memunculkan atau meningkatkan minat membaca memang bukan tugas yang mudah, Yang mudah, ya, bukan tugas Beneran. yang mudah. Ini Saya merasakan itu. satu hal yang kompleks, bukan hanya bagi tenaga pendidik saja, penerbit buku atau pengarang, tapi juga dari bagaimana keberadaan bahasa itu sendiri atau tulisan itu sendiri atau literasi itu sendiri diterima di masyarakat. Misalnya kalau banyak sekolah-sekolah atau perusahaan yang mewajibkan menggunakan bahasa-bahasa daerah, mungkin banyak sekali loh lulusan-lulusan yang berbahasa atau berbasic bahasa Jawa, ya kan? Iya ya benar juga. Atau mungkin coba kamu kalau pengen diterima di perusahaan ini Harus. kamu serahkan juga cekak itu tadi. Cerita cekak itu ya kan. Nggak apa aja lagi. Iya tuh lo kalau disingkat kan kalau cerpen cerita pendek. Kalau cerita cekak, iya benar kan cerita Iya, cekak cerita ya kan. Cerita Cerita pendek. Iya cerita cekak ya udah disingkat aja cekak. Cerita cekak. Wah, ada benar sekali. Ya sudah kalau begitu kita nikmati dulu Mbak Purbandari. Monggo. Blitar kota cilik kang kawentar eti peni gunung kelut kang ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang nata
Iya, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net bersama Bapak Widodo Basuki. SSN. Yes. Pimret majalah Jayabaya. Jayabaya apa Jayabaya? Nah, Ya. ini dia. Joyoboyo. Jayabaya. Itu kan bahasa Jawa, Mbak. Ya, tapi karena Tulisannya ini pakai ya, A. tulisannya pakai A kadang-kadang Jaya ya juga. Baya. Kalau orang Jawa membacanya Joyoboyo. Jayabaya. Tapi karena A semua, orang biasanya dari bahasa Indonesia membacanya juga Jayabaya. Nuwun sewu Pak Widi. Jayabaya. Sebenarnya dalam padepokan ini kita menapung segala-galanya. Contohnya ketika di sini belum semua kumpul, kerawitan ini kan dinamakan cokean. Jadi cuma 3 orang ini sudah bisa mengiringi dengan tembang-tembang Jawa seperti itu tadi. Di sini juga ada pagelaran wayang juga, ada ludruk dan macam-macam. Menurut penjenengan, bagaimana kalau anak-anak sekarang itu dirangsang dengan kesenian untuk berbahasa Jawa? Saya Gimana? Menurut saya itu sangat setuju sekali. Tadi saya katakan bahwa sastra Jawa, bahasa Jawa adalah juga selain tulis juga bahasa lisan. Sementara bahasa Jawa itu terkait sekali dengan budaya. Nah, dalam kelisanan bahasa Jawa itu ada yang misalnya ada ludruk, ada ketoprak, ada wayang, ada mocopatan dan sebagainya. Sebenarnya kan juga meliputi bahasa. Sehingga untuk pelestariannya sebenarnya untuk menarik anak-anak seharusnya kemasan kita lebih menyeluruh. Nah, bukan hanya melulu bahasanya, tapi juga digabungkan dengan atau diaplikasikan melalui seni, seni drama atau seni musik yang ada kaitannya dengan budaya Jawa. Nah, ini seharusnya seperti itu, sehingga Jadi tidak hanya packagingnya, Pak, melulu ya? bahasa. Kalau bahasa tok Kadang-kadang kan bosen anak-anak belum bosen. ngerti. Benar. Nah, bahasa itu disampaikan secara lisan. Nah, nanti mungkin dari situ bisa merangsang minat anak-anak ini untuk membaca atau juga mungkin bahkan menulis begitu ya Pak ya. Ya mungkin dibuat lomba. Berawal Praktek anak-anak sehari-hari misalnya dulu melihat ya. wayang, akhirnya pengen tahu ceritanya, akhirnya terangsang untuk menulis cerita tersebut. Iya, misalnya iya, gitu. iya, Bisa imajinasi ke sana. Ya berbagai macam cara dilakukan untuk bisa melestarikan budaya bangsa yang satu ini ya, budaya Jawa. Mulai dari dibuatnya acara-acara ketoprak humor, ludruk humor, ini mungkin memperkenalkan dari sisi sejarahnya dulu ya. Betul. Tetapi lagi-lagi yang Apanya terjadi. yang lagi-lagi? Ini semuanya adalah berkaitan dengan industri loh. Industri itu artinya begini, ya kasihan juga penulis, ya penerbit ketika mereka menulis bahasa Jawa tetapi minatnya sedikit, ya kan. Nah itu dia yang akhirnya jadi susah. Akhirnya kalau masalah karena kamu bilang tadi industri, karena minatnya kurang juga, peminatnya kurang juga, akhirnya yang nulis juga Iya benar. kurang Akhirnya- juga begitu. Betul, akhirnya cerita-cerita yang awalnya dikemas dengan cara yang modern, dengan cerita-cerita pewayangan bisa jadi, itu terus akhirnya bergeser lah. Ada salah satu tayangan televisi yang judulnya masih menggunakan kata Jawa itu, ternyata tayangannya sudah mulai hilang konten, hilang arah begitu. Nah ya lagi-lagi industri nurutin generasi zaman sekarang. Menuruti kemauan pasar. Benar sekali. Nah, Pak Widodo Basuki sendiri mungkin Pak, Anda yang mungkin lebih sering berkecimpung di dunia tulisan begitu ya Pak ya. Diawali dari membuat apa sih untuk belajar bisa nulis yang benar Jawa itu Pak? Untuk mencintai sastra budaya Iya, bahasa Jawa, Jawa. memang harus diawali pertama seneng dulu. Seneng dulu. Tapi seneng itu sejauh mana? Apa cuma bahasanya? Karena bahasa Jawa itu kait mengait dengan misalnya dengan yang lain. Tadi saya katakan dengan misalnya pertunjukan teater tradisional atau tembang-tembang misalnya. Dengan mencintai itu kita nanti akan terangsang untuk menulis. Saya katakan tadi misalnya Iya. nonton wayang dulu.
dia mula-mula misalnya senang dengan gerak wayang yang terasa hidup, tapi akhirnya mencoba untuk melihat teks-teksnya gimana yang lucu, itu bisa menjadi konten-konten lain yang bisa kalau anak sekarang di biar viral, biar anak-anak mencintai itu. Tapi juga perlu kebijakan sebenarnya, Pak. Ya, kebijakan dari biasanya mohon maaf kalau pemimpin kebijakan, pemangku kebijakan di suatu daerah, misalnya pemimpin katakanlah tingkat bupati, itu suka dengan wayang, itu nanggapnya wayang terus. Nah, misalnya gitu ya. Betul. Nah, seharusnya kan yang menyeluruh, bukan hanya wayangnya, tapi juga bahasanya gimana, menghidupkan bahasa di daerah masing-masing itu sebenarnya juga tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab, jangan hanya yang seneng mana ya, sehingga ada kebijakan tertentu yang juga bukan hanya ketika dia berkuasa, tapi selanjutnya gimana misalnya. Ada contoh, ini mungkin contoh ya. Ketika di Surabaya itu ada wali kota, saya perlu bisa menyebutkan enggak? Iya, wali kota Surabaya. Nah, itu ada kebijakan misalnya dulu untuk guru-guru, anak-anak ada lomba. Ada lomba moco geguritan, moco cerita cekak tadi yang dibuat oleh gurunya. Ya, gurunya yang membuat. Nanti gurunya juga dapat juara sebagai karya gurunya. Itu tadi. Tapi karena kebijakan pihak tertentu ya di sisi itu akhirnya itu dihilangkan. Nah, ini seharusnya kan setelah itu bisa dikembangkan lagi, ada gitu kesinambungan. Ya. Yang tidak ada kesinambungan banyak yang seperti itu. Tuh, bener kan? Ini Industri, lagi-lagi industri. Kebutuhan pasar, ya sudah kan? sesuai dengan apa. Padahal melestarikan budaya itu suatu keharusan. Satu keharusan ya kan. Jadi percuma punya gelar yang panjang, titel ya yang berderet-deret, tetapi kalau tidak bisa mengaplikasikan atau melestarikan budaya sendiri juga nothing lah. Buat apa? Benar. Begitu kan? Dan sepertinya pun juga ya buku-buku yang berbahasa Jawa pun ini masih juga kita perlukan seharusnya. Ya. Itu yang perlu ditekankan bahwa buku-buku berbahasa Jawa, kalau kita pengen mengenal bahasa Jawanya itu sendiri, pengen mengenal dunia sastra Jawa, ya kita harus baca. Mau gimana lagi kalau nggak baca? Kenal dulu gitu iya, ya kan. Loh, padahal anak-anak sekarang itu kan sudah malas membaca tuh Mbak Ana. Iya betul. Nah, bagaimana kita ini sebagai generasi tua ya Pak ya. Kita Anak-anak itu Generasi tua, kita kan masih muda ya, kan? maksudnya saya Ya kan kita kan Siapa- nggak sama. bilang kalau Mbak Ana itu generasi tua. Loh, Kan cuman generasi mak-mak toh yang Mama muda. mama muda. Maksudnya gini loh ya, Iya, jangan iya. salah paham. Maksud saya sebagai orang tua bagaimana caranya anak-anak itu biar sadar bahwa budaya kita, bahasa Jawa terutama itu kan adiluhung. Nah, orang luar aja mau belajar dengan bahasa Jawa. Kalau kita sendiri tidak mau belajar bahasa Jawa kan kaningoyo Pak ya. Apa tuh Pak? Kaningoyo. Kaningoyo. Kebangetan. Kaningoyo. Kebacut. Kebacut. Oh, aku pikir kaningoyo itu ngoyo Iya. susah payah gitu loh, bersusah Susah payah gitu. Tuh kan, saya aja Betul, nggak karena ngerti orang bahasa luar Jawa. aja menghargai sekali Iya. adiluhungnya budaya kita begitu ya. Nah, bagaimana kita ini kok bisa Sekarang orang Jepang aja belajar sinden umpamanya itu kan ya salah satu gimana ya kekaguman sindiran mereka. itu sebetulnya. Sindiran buat kita. Jadi jangan salahkan kalau sampai ternyata nanti budaya kita termasuk bahasa kita diakon-akon gitu bisa ya jadinya. Bisa jadi karena kita sendiri nggak pernah menggunakan. Diakon-akoni sama orang. Karena Akhirnya diakoni wong Jawa kok kebakaran jenggot ya kan. Nah, ya itu. Jenggot desa kok dibakar. Kita Cari. yang rumit itu Gimana? Nggak dicari siapa jenggotnya yang dibakar. yang rumit itu kita selalu tidak percaya diri. Iya. Ya, percaya diri akan kekuatan budaya kita sendiri. Seharusnya itu kita percaya diri, itu yang kita selalu
punya pikiran merasa bahwa di luar itu lebih bagus. Ya memang ada yang lebih bagus, tapi kan kita juga kita perlu ini sebagai sebuah serapan. Jawa sebenarnya kalau dilihat dari dulu adaptasinya itu luar biasa. Cerita-cerita yang ada di Indonesia itu kita bisa mengekspor cerita. Itu cerita Panji. Oh gitu ya, betul. Cerita Panji itu bisa diminati atau dikembangkan mulai di Malaysia sampai Vietnam sampai lainnya. Kita banyak cerita-cerita yang impor, misalnya 1001 Malam, Mahabharata dari luar semua. Kita sebenarnya punya misalnya Panji, Banyak sebenarnya. banyak sekali yang kita punya, sehingga itu menjadi kekayaan sebenarnya. Sayang kita kadang-kadang tidak percaya diri. Ya minder itu tadi. Minder itu tadi. Sehingga jangan sampai minder sebenarnya. Kemampuan berbahasa Jawa, kemampuan berbahasa daerah kita dengan kepercayaan diri itu yang perlu ditimbulkan, bahwa kamu itu bukan kuno. Betul. Bukan milik orang dewasa saja, tapi sangat menarik apabila anak muda justru bisa berbahasa daerahnya sendiri. Jadi berbanding lurus ya antara cinta dan juga percaya diri. Percaya diri. Sehingga orang mau ngomong apa, wah budaya ini kan kuno. Ini kan orang tua. Wah, enggak dong. Karena zaman sekarang harus tahu budaya, harus bisa baca Jawa. Bisa nulis Jawa. Saya ini heran ya. Kalau disuruh bahasa Jawa itu susah tuh anak-anak muda. Ya. Tapi kenapa ya sekarang ini kan lagi demam drakor. Nggak cuma Drama Korea drama maksudnya. Korea, nggak cuma sekedar dramanya, tapi musik-musiknya pun Padahal itu nggak pernah diajarin di sekolah, tapi begitu sangat membumi begitu ya. sampai Pak, ya? mereka juga bela-belain latihan berbahasa Korea. Annyeonghaseyo gitu kan. Nah. Apa gitu kan. Mirip ya, kayak black Black kerupuk maksudnya. Ya, terus pertanyaannya apa kan? Pertanyaannya adalah kenapa sih? Apakah mungkin bahasa Jawa itu kurang dikemas, packagingnya kurang menarik, atau apa kita harus putih dulu kayak orang Korea biar disukai, minatnya Ya, bisa gitu jadi juga disukai lah. gitu kan. Bayangin ya, opa-opa Korea, uni-uni Korea itu putih-putih tapi bisa bahasa Jawa gitu. Terus dialognya itu pakai bahasa Jawa. Pasti banyak yang tertarik kayaknya ya. Iya begitu juga. Kalau Caheri yang keluar langsung nggak jadi, nggak minat. Oke, baik. Sekaligus juga nanti kita juga ingin pernyataan dari Pak Widodo Basuki sendiri untuk closing statement kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana seharusnya kita memposisikan budaya membaca, literasi ini untuk sebagai sarana kita untuk melestarikan budaya bangsa. Sekaligus juga tadi menjawab pertanyaan dari sahabat saya. Silakan Pak Widodo Basuki. Saya menjawabnya, ini sebuah kenyataan yang harus kita akui, bahwa melestarikan atau menumbuhkan minat pada bahasa Jawa ini memang tidak mudah. Perlu formula tertentu agar disukai itu. Dan kembali lagi tadi harus nut zaman kelakone. Tidak bisa kita harus sesuai dengan atau seperti orang tua-tua dulu yang menurut, yang sekarang kan sudah berbeda. Mungkin yang perlu dikembangkan pada kita semua, bagaimana kita memberi sentuhan bahasa Jawa atau kreativitas itu menjadi menarik. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Widodo Basuki atas waktunya bersama kami. Pak Hari, ada mau disampaikan, monggo. Iya. Ya itu ditransfer dengan bahasa Jawa. Ya mungkin anak-anak kan bisa mengikuti. Akhirnya lama-lama kan suka juga. Kan mungkin lebih mudah caranya menerima gitu. Nah itu dia, dibutuhkan bukan hanya kemauan tapi juga kreativitas ya. Terima kasih, tepuk tangan dong. Baik pemirsa, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kita berpisah. Saya Jody Yuanda, Ana Riangga, dan bintang tamu kita pada edisi hari ini Bapak Widodo Basuki SSN dari Joyoboyo, dan juga
Cak Haryanto. Caharianto. Terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum, salam budaya. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti untuk mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa yo. Iya ngono yo, iya ngono. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.